Halo, sekarang malam minggu ya. Jadi malam minggu kali ini kita ada cerita horor dari sepasang suami istri yang tinggal di rumah kontrakan berhantu. Tarik selimut, pasang headsetnya dan matikan lampu kamarnya. Langsung saja ke ceritanya ya. Jadi pada tahun 2021, tepatnya bulan Juni, sepasang kekasih baru saja melangsungkan pernikahan. Satu hari setelah melangsungkan pernikahan, si istrinya mulai mengajak untuk mencari rumah sewaannya, atau biasa kalau di kampung itu bilangnya rumah kontrakan. Nah, pada saat itu si istri masih bekerja di salah satu perusahaan retail di Bandung. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari rumah kontrakan ya. Tapi rumah kontrakannya itu tidak jauh dari rumah orang tua si suaminya itu. Sekitar jam 5:30 sore, akhirnya mereka menemukan rumah kontrakannya. Rumahnya baru dibangun gitu. Kemudian baru ada beberapa pintu yang isi ya, sekitar 3 pintu yang baru terisi. Karena bangunannya baru, jadi si istri pun ya mau-mau aja gitu tinggal di sana. Karena kan kalau bangunan baru itu masih pada bersih gitu. Udah ngobrol sama yang punya kontrakannya, udah bayar sewanya juga. Nah, akhirnya malamnya pun mereka berdua pindah ke rumah kontrakan itu. Ya, awalnya mereka juga nggak ada pikiran yang aneh-aneh gitu. Nggak ada pikiran rumahnya serem, suasananya serem, lingkungannya serem, atau apalah itu tidak ada kepikiran sama sekali. Nah, udahlah ya, mereka tuh udah pindah ke sana gitu ya. Udah beres-beres, pokoknya udah beres semuanya, mereka langsung tidur karena keesokan harinya mereka harus bekerja ya. Keesokan harinya mereka berangkat bekerja dan pulang sore hari. Nah, pas malam hari ya, si istrinya ngerasa kok sunyi banget gitu, lingkungan di sekitar hening banget. Udahlah ya, nggak dihiraukan ya, mungkin karena kecapean juga, jadi pikirannya tuh kemana-mana. Mereka tidur sekitar pukul berapa ya, sekitar pukul 3 lah ya, pukul 3 subuh ya, atau jam 3 subuh, si istrinya mendengar ada suara anak kecil sedang bermain di luar. Si istrinya sempat bangun dulu dan mendengarkan suara anak-anak kecil itu, dan memang suara anak kecil yang sedang bermain di halaman depan rumah kontrakan itu. Udah tuh ya, si istrinya tidur lagi, kemudian bangun jam 5 pagi ya. Mandi, mereka berdua udah mandi, sarapan, terus si istrinya bilang ke suaminya, kok tadi ada anak kecil ya yang main di luar?" Masa sih? Jam berapa emang?" kata si suaminya. "Tadi jam 3 subuh." "Masa sih ada anak kecil main sesubuh itu?" kata si suaminya. Udah tuh, kejadian itu nggak dipikirin lagi, maksudnya ya udah biarin aja gitu. Besoknya keponakan si istri dan adik ipar si istrinya tuh nginep di rumah kontrakan itu.
Pas malam-malam, keponakan si istrinya bilang kayak gini, "Tan, tidur di sini apa? Takut soalnya." Loh, kok takut sih? Kan tidurnya berdua di sana. Akhirnya mereka ditemenin tidur sama tantenya, dan mereka itu tidur bertiga di ruang tamu. Mereka hanya 2 hari ya nginep di sana. Di hari berikutnya si istri itu masuk kerjanya jam 2 siang dan pulang jam 10 malam. Pas sampai di kontrakan, ya awalnya biasa aja gitu ya. Mereka istirahat, duduk sambil makan juga. Si istri dengar suara mesin jahit. Nah, aku jelasin dulu ya. Jadi posisi rumah si istri itu ada di urutan ketiga ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Nah, dari nomor 4 ke sana itu masih pada kosong, kontrakannya belum ada yang ngisi. Nomor 1 ada yang ngisi, nomor 2 ada yang ngisi. Kalau nomor 2 itu dia tukang jahit ya, tukang jahit. Terus si ibunya juga lagi hamil. Nah, jadi pas di jalan mau pulang, pas si suaminya jemput si istrinya pulang kerja, si suaminya bilang kalau si ibu nomor 1 sama nomor 2 itu nggak ada lagi pada pulang katanya. Tapi sesampainya di kontrakan, si istrinya malah mendengar suara mesin jahit. Si istrinya langsung ngomong gini, tuh ada si ibu nomor 2 lagi jahit. Soalnya ada suara mesin jahit, kata si istrinya itu. Si suaminya bengong karena memang nomor 1 dan nomor 2 itu penghuninya memang pada pulang gitu. Tapi pada saat itu si suaminya ngangguk-ngangguk aja. Iya aja, takutnya gitu kalau dikasih tahu lagi kalau si ibu nomor 2 itu pulang, nanti jadi kepikiran itu suara apa, itu suara mesin jahit dari mana gitu. Nah, makin sini makin terasa banget gitu, aneh banget gitu di rumah itu. Mulai dari merasa ada yang merhatiin di rumah, kemudian suara anak kecil di luar subuh-subuh lagi, kemudian suara mesin cuci gitu nyala dari kamar sebelah, padahal yang kamar sebelah itu memang lagi pulang orangnya. Nah, karena udah nggak kuat tinggal di sana, akhirnya si istrinya minta buat cari kontrakan lagi. Jadi malam itu juga mereka berdua mencari rumah kontrakan baru ya. Dan alhamdulillahnya nggak lama mereka nemu gitu. Langsung gaspol aja pindah pada malam itu juga, karena memang udah ngerasa nggak nyaman dan nggak betah tinggal di rumah kontrakan itu. Sambil nungguin suaminya ngangkut barang ya, si istrinya tuh sambil beresin juga rumah kontrakan yang itu yang mau ditinggalin gitu. Perasaannya campur aduk banget antara ketakutan dan pengen nangis gitu. Padahal ya lingkungan sekitar itu padat banget. Jadi kalau dibilang lingkungannya menyeramkan, harusnya sih enggak gitu. Udah beres semua barang-barangnya diangkut. Nah, pas si suaminya itu mau ngasihin kunci ya ke pemilik rumah,
si pemilik rumahnya bilang kayak gini, kenapa pindah? Takut ya, kata si bapaknya. Terus si suaminya jawab, enggak kok pak, cuman pengen nyari aja yang agak deket ke tempat kerja kontrakannya. Takut mungkin kata si bapaknya mempertegas gitu ya. Kemudian si bapaknya bercerita, ternyata setiap tengah malam gitu si bapak juga suka ngeronda gitu di sekitaran kontrakan. Karena kan memang ada ibu hamil juga ya, yang nomor 2 itu. Si ibu yang nempatin kontrakan nomor 2 itu kan lagi hamil gitu. Dan si bapaknya juga bilang kalau setiap malam si bapak suka dengar suara kuda lewat gitu. Padahal di lingkungan sekitar, tetangga sekitar tuh nggak ada yang punya kuda. Nah, si suaminya juga bilang pernah suatu sore sekitar 5:30 ya, menjelang maghrib, pas dia mau angkat jemuran ya, dia melihat sosok hewan tapi besar banget gitu ya, kayak maaf ya, kayak menjilatin itulah ya, pakaian gitu. Merinding aku. Nah, udah dari sana si suaminya itu pamitan sama si bapak yang punya kontrakan dan minta maaf kalau misalkan ya di sana kita ngontraknya tidak lama gitu. Dan si bapak pemilik kontrakannya juga mengakui kalau memang di sana tuh tempatnya memang angker gitu. Nah, udah segitu ceritanya. Cerita sepasang suami istri yang tinggal di kontrakan angker. Ya, endingnya mereka tinggal di kontrakan yang dekat dari jalan raya dan ramai banget. Di sana mereka merasakan ya nyaman, tenang, tentram. Gak ada tuh gangguan-gangguan lagi setelah mereka pindah. Ya. Oke, terima kasih ya yang sudah mendengarkan ceritaku. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya.